Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan berikutnya tentang dari siapa ini, Mbak Zulma? Oke, baik. Pertanyaannya adalah, di saat kita sudah sekali disakiti, pasti susah untuk buat buka hati lagi. Bahasanya trauma kalau tersakiti lagi. Gimana mengantisipasinya dan bagaimana menyikapi rasa trauma atau pernah tersakiti yang sangat membekas dalam hidup kita? Oke, baik. Kondisi seperti ini memang mungkin terjadi di era saat ini. Pacaran atau hubungan relationshipan yang semacamnya itu bahkan sampai membuat trauma. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita mengartikan bahwa cinta dan perasaan itu bukan cuma sekedar nurutin itu dalam sebuah hubungan, tetapi cinta dan perasaan itu ada hubungannya dengan tanggung jawab, dengan mas'uliyah. Mas'uliyah berupa menyempurnakan separuh agama diri kita dan separuh agama pasangan kita. Karena di sana ada kemuliaan yang besar yang Allah titipkan melalui sebuah ikatan pernikahan. Jadi perasaan, cinta, dan semacamnya itu bukan cuma urusan dua perasaan, tapi ini urusan separuh bagian dari agamamu. Kalau kita sudah tahu itu, kita akan tentukan tujuan hidup kita dengan cara yang lebih elegan, lebih benar lagi. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur menjalin sebuah relasi, hubungan dan semacamnya itu bahkan terkesan membuat trauma atau menyakitkan dan segala macamnya? Bagaimana menyikapi rasa sakit hati ini, dan terutama bagaimana cara move on-nya atau menyikapi supaya bisa kita buka hati lagi sama orang lain. Karena sunatullah kita memang ada kecenderungan untuk mencari kenyamanan dan ketenangan dari hidup kita ini dengan orang lain atau dengan lawan jenis kita, yaitu dalam sebuah pernikahan. Kalau sudah waktunya dan masih trauma dengan itu semua, bagaimana? Yang pertama kita harus sadari bahwa fitrah kita sebagai manusia, kita itu dilahirkan lengkap dengan fitur saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Ini bukan cuma di masalah jodoh, tapi di skala bab kehidupan, di skala sisi kehidupan, kita selalu membutuhkan orang lainnya. Firman Allah ini jelas, wa min ayatihi an khalaqalakum in anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ada sebuah tanda-tanda dari kekuasaan Allah itu, yaitu diciptakan kita untuk berpasang-pasangan, untukmu istrimu dan untukmu suamimu. Jadi berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, dari jenis manusia, supaya cenderung ada merasa tentram, merasa nyaman, dan dijadikan di antara keduanya adalah kasih sayang. Mawaddatan warahmah, ada kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di sini adalah tanda-tanda. Sebenarnya di sini ada sebuah kode bahwa itu semuanya hanya bisa dipahami bagi orang yang berpikir. Iya, kita sebagai manusia Allah kasih kesempatan untuk bisa menemukan tempat ternyaman kita dalam hidup, menambatkan hati dan perasaan, yaitu hanya dengan pasangan kita. Dan cara ini hanya diatur oleh Allah. Siapa yang bisa berpikir ini adalah orang-orang yang diberi hidayah. Maka semoga dengan kita memahami ayat ini, kita juga ngerti bahwa sebenarnya kita itu udah diberikan sama Allah berupa kode-kode dengan cara disuruh, diperintah untuk berpasangan, untuk menikah, dan seterusnya. Maka ini penting bagi kita bahwa ternyata kita itu butuh orang lain. Sesakit hati apapun, semenyakitkan apapun pengalaman kamu dengan si dia, maka kita tetap diperintah untuk menikah. Bukan lantaran karena trauma dan sakit hati kita nggak mau nikah. Salah siapa kita untuk kemudian membuat rasa sakit itu, membuat trauma itu? Ini bukan salahnya Allah, tapi salah kita sendiri karena tidak membaca ayat ini dengan jelas, sehingga kita menempuh jalur-jalur yang kemudian dibenci sama Allah. Lalu bagaimana caranya untuk kemudian kita membuka hati kepada orang lain manakala kita membutuhkannya, ketika kita udah waktunya nikah? Yang pertama, kita nggak perlu cemas sama pikiran dan pendapat orang lain. Kamu kan udah pernah disakiti hati, beneran yakin mau nikah sama si ini, mau menikah sama itu? Nggak perlu bingung nurutin perasaan orang lain. Kita cuma perlu memulainya saja, karena ini semua udah Allah program di dalam diri kita, softwarenya udah ada, tinggal kita install ulang lagi gitu ya. Kita recall kembali fitrah kita yang seperti ini. Tujuan hidup kita diciptakan yaitu untuk berpasangan-pasangan.
ada ketenangan karena di sana. Softwarenya udah bilang gitu, udah disetting begitu. Jadi sekalipun ada masalah berat, sekalipun itu bikin trauma, bikin itu fobia, jangan perumit perasaan kamu dengan ego dan terkan-terkan perasaanmu yang kemudian kamu ciptakan sendiri. Betapapun kita disakiti di masa lalu, ada Allah, ada Rasulnya, udah ngasih guideline untuk kita tahu petunjuk operasional dengan cara apa menikah. Dan itu kerjakan dengan keyakinan, kerjakan dengan iman. Faktanya, sekalipun perih hati perasaan kita, teringat hal-hal luka di masa lalu, kita juga sempat sadar kan ya, siapa sih jodohku nanti dan semacamnya. Itu artinya kita memang memang udah diprogram, memang ada software ini di dalam diri kita. Karena kita masih bertanya-tanya, pas waktu kita pacaran gitu ya, pas waktu kita sakit hati, bener gak sih ini jodohku? Terus siapa ya jodohku nanti? Masa iya bikin sakit hati seperti ini? Ini artinya kita masih belum yakin juga dengan pacar kita ini, dengan pasangan kita ini. Masih ada harapan yang kemudian masih kita temui. Sekalipun kita udah ditraumain, sekalipun kita udah putus, sekalipun kita udah nggak pacaran dan bikin komitmenan ala-ala yang lain ya, pasti kita juga akan menemukan fase dimana terus masa iya aku gini terus nanti yang jadi jodohku siapa dan semacamnya. Itu fitrah bahwa di dalam diri kita ini, bahwa kita membutuhkan pasangan ini sedang bekerja dan softwarenya tinggal diklik aja sebagaimana mestinya. Jika kita bertanya demikian, maka jawabannya, jika ada pertanyaan siapa jodohku, terus masa kita hidup kayak gini-gini, nah ini jawaban bahwa memang manusia itu dilahirkan dengan saling membutuhkan satu sama lainnya. Jadi kita ada ikatan emosional yang kita itu butuh orang lain untuk melengkapinya, sehingga wajar jika hati ini memang bisa dilukai oleh sebab-sebab interaksi, oleh sebab-sebab kebersamaan, oleh sebab-sebab janji dan rayuan. Ini penting supaya kita juga belajar, dan nantinya kita akan berusaha mensejahterakan hidup kita dengan cara mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, supaya kualitas hidup kita juga jadi lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat dan dijadikan pandangan kita manusia kepada apa-apa yang diyakini, yaitu wanita-wanita, anak-anak ya, dalam ayat Al-Quran surat Al-Imran ini sudah jelaskan suwina linasi hubus syahwati minan nisa wal banin, yaitu ada terhadap lawan jenis, terhadap anak-anak. Ini memang udah fitrahnya gitu ya. Dan ini juga merupakan suatu keharusan membuat kita untuk kemudian segera melengkapi itu dengan kebaikan-kebaikan yang kemudian diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, karena Allah ini yang maha menanamkan di dalam hati mereka itu sebuah kasih sayang. Sebab ini juga yang kemudian banyak yang kemudian melakukan riset, analisis dan segala macam bahwa konsep manusia yang sedang jatuh cinta ini akan menemukan rasa ketenangan, akan menemukan feel good moment ya. Manusia yang sedang jatuh cinta itu akan menghilangkan depresinya. Jadi yakin saja bahwa sakit-sakit trauma kamu nanti akan disembuhkan, akan dinaikkan kualitasnya dengan cara kamu bertemu dengan orang yang baru, akan jatuh cinta lagi, dan akan mempengaruhi hidup kamu secara efektif, dan akan meredakan kecemasan, ketakutan, dan hal-hal yang buruk yang banyak lagi itu. Untuk itu, jangan sedih, nggak usah galau, maafkan semua masa lalu yang menjadi ganjalan perasaan kamu, maafkan semuanya, bersihkan semuanya itu, sehingga hal-hal yang kemudian membuat kamu masih trauma dan tersiksa dengan pikiran-pikiranmu itu lepaskan, bersihkan. Dan jika masih kurang, semua yang kemudian kita perjuangkan ini tadi untuk hidup kita, perhatikan juga orang-orang yang mengasihi kita, orang tua kita, mereka juga harus diperjuangkan, bukan kan ya? Kita harus pertahankan dengan cara terus move up untuk berikhtiar di jalan Allah. Begitu cara kita bersyukur untuk menjalani nikmat kehidupan ini dari Allah. Semoga kita senantiasa tergerak dalam kebaikan. Semoga juga sembuh traumanya dan Allah gantikan dengan keimanan dan kenyamanan di dalam pilihan hidupnya. Allahu a'lam bishawab.